Nadiem Makarim dari anak biasa yang membawa dampak bagi Indonesia. Namanya Nadiem Anwar Makarim. Ia lahir dari keluarga biasa. Ayahnya seorang aktivis dan pengacara. Ibunya penulis dan aktivis perempuan. Namun Nadiem tidak pernah memiliki latar belakang di bidang teknologi. Masa kecilnya dihabiskan dengan belajar dan membaca. Ia menempuh pendidikan SMA di Singapura, lalu melanjutkan kuliah di Brown University Amerika Serikat, mengambil jurusan hubungan internasional. Setelah itu, ia melanjutkan S2 di Harvard Business School. Sekilas, kehidupannya terlihat lancar. Tapi di balik itu semua, Nadiem pernah merasa gagal dan bingung menentukan arah hidupnya. Setelah lulus, ia bekerja di McKinsey & Company, sebuah perusahaan konsultan besar. Gajinya besar, pekerjaannya bergengsi. Namun setiap hari, saat pulang kerja di Jakarta, ia selalu merasa resah. Ia melihat ojek pangkalan berjejer menunggu penumpang. Penumpang pun kesulitan mencari ojek yang tepat. Banyak waktu terbuang sia-sia. Dari keresahan kecil itu, muncul ide besar. Pada tahun 2010, ia mendirikan Gojek. Awalnya hanya berupa call center dengan 20 tukang ojek yang terdaftar. Tidak ada aplikasi, tidak ada teknologi canggih, hanya sistem telepon biasa untuk memesan ojek. Banyak orang menertawakannya. Untuk apa memesan ojek lewat telepon? Bukankah tinggal keluar, ojek sudah berjejer? Tapi Nadiem tidak menyerah. Ia yakin Indonesia butuh solusi transportasi yang cepat, aman, dan transparan. Hingga pada tahun 2015, Gojek resmi meluncurkan aplikasinya. Disinilah segalanya berubah. Dalam waktu singkat, jutaan orang mengunduh Gojek. Para tukang ojek yang dulunya menunggu penumpang seharian, kini bisa mendapat order berkali-kali lipat. Pendapatan mereka meningkat drastis. Namun bagi Nadiem, Gojek bukan hanya soal ojek. Ia ingin menciptakan ekosistem teknologi terbesar di Indonesia. Maka lahirlah GoFood, GoSend, GoPay, hingga GoMed. Gojek menjelma menjadi super app pertama di Indonesia, bahkan Asia Tenggara. Kini, valuasi Gojek mencapai lebih dari 150 triliun rupiah. Dan semua itu dimulai dari satu keresahan kecil di jalanan Jakarta. Pada tahun 2019, Nadiem membuat keputusan mengejutkan. Ia mundur dari jabatannya sebagai CEO Gojek dan menerima amanah menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Sebagai menteri termuda di kabinet saat itu, banyak yang meragukan kemampuannya. Namun dengan visi Merdeka Belajar, ia mulai membawa perubahan di dunia pendidikan. Meskipun tidak sedikit pula yang menentang langkah-langkah barunya. Hidup Nadiem adalah bukti bahwa kesuksesan tidak hanya lahir dari pengetahuan teknis atau modal besar. Kesuksesan lahir dari kepekaan, melihat masalah kecil di sekitar, lalu menciptakan solusi nyata yang bermanfaat bagi jutaan orang. Hari ini, ketika kita memesan makanan melalui GoFood, ketika kita mengirim paket dengan GoSend, atau ketika kita membayar cashless dengan GoPay, semua itu berawal dari mimpi seorang anak muda yang berani bertindak. Jika kisah ini menginspirasimu, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan share video ini kepada teman-temanmu. Karena siapa tahu, hari ini mereka sedang menunggu satu alasan untuk bangkit dan mengubah hidup banyak orang. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya, hanya di Kisah Cerita.